Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Bapak Riki, Arnold Gili, SSI, Teol, MM. Bahan bacaan renungan hari ini terdapat di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat 11-12 yang berbunyi demikian, "Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita Tuhan Yesus Kristus." Judul renungan hari ini adalah Persekutuan dalam Pengharapan. Ayat ini merupakan surat dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat di Tesalonika. Pada saat itu, jemaat di Tesalonika membutuhkan penguatan dan dukungan terkait ajaran maupun persekutuan. Mengapa jemaat di Tesalonika membutuhkan kekuatan dalam persekutuan? Karena banyak jemaat di Tesalonika merupakan orang-orang non-Yahudi yang berminat belajar agama Yahudi untuk memahami ajaran dari Yesus. Karena bukan orang Yahudi, maka mereka masih merasa dirinya tidak layak dalam menerima ajaran Yesus. Untuk itu, Paulus dan rekan-rekannya mengirimkan surat untuk meneguhkan persekutuan iman mereka hanya kepada Yesus Kristus. Paulus menyadari bahwa yang bisa dilakukan oleh dirinya dan para rasul adalah hanya memperkenalkan tentang Kristus. Selanjutnya, untuk meneguhkan dan menyempurnakan pekerjaan mereka adalah hanya kehendak Tuhan. Di sini Paulus memahami bahwa sebagai manusia, ia dan jemaat hanya bisa mengupayakan sebuah pekerjaan iman. Selanjutnya, hanya kehendak Kristuslah yang membuat pekerjaan itu menjadi sempurna. Itulah bentuk persekutuan dalam pengharapan. Makna persekutuan dalam pengharapan dikisahkan secara baik dalam kisah hidup Benjamin Solomon Carson, SR. Kisah Ben Carson didokumentasikan dalam film Gifted Hands yang dirilis tahun 2009. Dalam film tersebut, dikisahkan seorang istri yang ditinggal suami, buta huruf, dan hidup dalam sentimen rasial di Amerika, tampak dengan tekun mendidik anaknya untuk hidup disiplin dan terus berpengharapan. Ibu ini meminta kedua anaknya untuk setiap minggu membaca 2 buku dan membuatkan resume dari buku tersebut. Walaupun dirinya tidak tahu membaca, namun ia menunjukkan kepada kedua anaknya bahwa yang dilakukan oleh mereka itu adalah hal benar, dan suatu saat mereka bahagia. Kadangkala ia mengeluhkan bahwa matanya sudah minus dan membutuhkan kacamata baru saat ia dimintai tolong anaknya untuk mengoreksi kata sulit dalam buku yang dibaca. Ia berupaya menjaga anak-anaknya tetap hidup dalam pengharapan menjadi orang sukses. Pada akhirnya, Ben Carson, salah satu anaknya, menjadi ahli bedah saraf terkemuka hingga menjadi salah satu menteri di bawah pemerintahan Presiden Trump. Menjaga persekutuan dalam pengharapan adalah hal yang dilakukan oleh sang ibu dari Ben Carson, hingga membuat anak-anaknya memiliki kesuksesan dan kebahagiaan. Persekutuan akan membuat kelemahan satu anggota tersamarkan dengan keyakinan anggota lainnya. Paulus memiliki keyakinan bahwa jemaat non-Yahudi pun berhak akan keselamatan, dan itu hanya dapat diperoleh lewat persekutuan yang menghidupkan. Sama halnya dengan ibu dari Ben Carson, ia yakin bahwa kesuksesan anak-anaknya akan didapatkan apabila mereka hidup dalam persekutuan dan terus berpengharapan. Karena hanya dalam keyakinan bersekutulah Kristus akan hadir dan menggenapkan setiap pekerjaan yang telah dilakukan oleh umatnya. Untuk itu, tetaplah bersekutu dan saling memperlengkapi, hingga Tuhan menyempurnakan pekerjaan kita. Sebagai refleksi dari renungan ini, apakah kita masih saling mendoakan sebagai satu tubuh Kristus? Dan apakah kita masih mengharapkan Kristus menyempurnakan pekerjaan-pekerjaan kita? Marilah kita berdoa.
Tuhan, jadikan kami satu tubuh, dan biarlah dalam pekerjaan-pekerjaan kami, nama-Mu yang dimuliakan. Amin.